Bab 1, sikap berpikir kritis dan semangat belajar iptek. Nama anggota kelompok. Perkenalkan, aku Alanis Aulia Sagita. Perkenalkan, aku Faustina Rasati. Perkenalkan, aku Hana Nikmat Wilya. Perkenalkan, aku Kesha Trisna Anissa Zahra. Perkenalkan, aku Soleha Nuraini. Dan perkenalkan, aku Sylvie Avrelia Putri. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses menggunakan akal secara maksimal untuk memahami, menganalisis, dan menilai sesuatu berdasarkan ilmu, logika, dan nilai-nilai keislaman. Berpikir kritis dalam Islam tidak hanya bertumbuh pada rasionalitas, tetapi juga terikat dengan wahyu, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Dalil tentang berpikir kritis adalah surah Al-Imran ayat 190 hingga 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan terbaring, serta mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Isi kandungannya pada ayat ke-190 dijelaskan, penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulul albab. Pada ayat ke-191 dijelaskan bahwa ulul albab orang-orang yang senantiasa mengingat Allah SWT dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal, pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Orang-orang yang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah SWT, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan ditata dengan baik. Manfaat berpikir kritis dapat menganalisis terjadi fenomena atau bencana, memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam untuk masa depan, beriman kepada hari akhir dan meyakini kehidupan setelahnya, memperbanyak amalan baik untuk kehidupan di akhirat, bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan Allah SWT, mampu mengantisipasi terjadinya sesuatu bencana dengan melihat tanda-tandanya, mampu mengembangkan iptek berdasarkan ilmu-ilmu dan penemuan-penemuan yang telah ada sebelumnya, mampu menciptakan penemuan-penemuan baru berdasarkan ilmu-ilmu dan benda atau makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai iptek, mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta menggunakannya untuk kemaslahatan umat manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukan sekedar mencintai kemajuan teknologi, tapi juga memahami dan mengamalkan iptek dengan landasan iman dan takwa, serta etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalil tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Isi kandungan, hadis riwayat Muslim mengajarkan umat Islam untuk bersikap ramah, adil, rukun, dan menjaga persaudaraan, serta menyelesaikan perselisihan dengan baik. Islam mendorong umatnya mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan, sebagaimana umat Islam dahulu berperan besar dalam kemajuan ilmu di berbagai bidang. Manfaat, ada beberapa jenis ilmu yang dapat dipelajari, yaitu ilmu agama. Dalam ilmu agama, kita akan mempelajari syariat, akidah, dan etika Islam. Ilmu umum, dalam ilmu umum, kita akan mempelajari berbagai ilmu yang sering kita pelajari di sekolah. Kesimpulannya, ikut salah satu ayat yang menyebutkan pentingnya ilmu, dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Taha, ayat 114. Terima kasih.